Hai guys, lampunya mati. Hujan. Semua lampu dan sebagian udah, kamera udah siap record, Aldi udah mau press record dan hujan. Kayak gimana ya? ZV-A10 Hai guys, jadi kita sebenarnya mau rekaman travel and tech hari ini, pagi ini. Kita tadinya rencananya mau ke Desa Pinggan dan kita masih mau menuju ke sana, cuman tadi kita sempat berhenti sebentar karena gila kabutnya seperti ini. Terus kita berisi anything. Jadi mungkin kita akan coba naik bentar ke menuju Desa Pinggan. Kalau misalnya masih tebal juga, kayak kita akan turun aja ke wilayah Batur dan Black Lava aja lah. Terus kita akan bikin travel and tech-nya di situ aja. Jadi travel and tech tuh saya pengennya kayak kita traveling sambil bahas beberapa teknologi terbaru kayak kamera HP, HP berkamera. Jadi hari ini kita rencananya mau nge-review Sony ZV-E10. Panjang ya namanya ya. Ya, jadi kamera ini kayak dititipin fitur-fitur terbaik dari kamera Sony. Nah, kamera ini sensornya kan APS-C 24 megapiksel, CMOS sensor yang 4K dan sampling dari 6K. Terus juga tentu saja dengan autofocus terbaik dari sistemnya Sony yang masih terbaik di kelasnya sekarang ya, di mirrorless ya. S-Log 2, terus juga S-Log 3 dan juga dapat HLG. Gila, ini kamera sekecil ini dapat fitur kayak gitu sangat mengejutkan buat saya karena kameranya sebesar RX gitu. Jadi kamera ini ngingetin saya sama Sony A5100, kamera Sony yang dulu saya punya waktu saya pertama-tama mulai ngevlog gitu ya. Jadi mirip-mirip kayak gini, jadi kecil bodinya, terus dia bisa flip ke depan screennya. Kalau 5100 itu flipnya ke atas gitu, bodi kecil, lensanya bisa diganti gitu dengan lensa Sony yang lebih bagus nanti. Misalnya kalian sudah punya ekosistem Sony gitu, terus lensanya udah banyak, terus kalian pengen ganti cuma bawa bodi yang kecil ini aja sama beberapa lensa, saya pikir ya gitulah. Jadi meski pakai bodi kecil gini kita bisa menghasilkan gambar-gambar Oke, sorry, ini karena kita di pinggir jalan dan kita berhenti karena kabutnya lagi tebal banget. Kita lanjut aja pembahasannya di dalam mobil yang lagi berhenti. Mungkin ada suara-suara rintik-rintik hujan, terus ya sangat romantis dan sangat folk banget gitu loh. Kalau dari bodinya kelihatan banget kalau bodi ini mengadopsi dari bentuk, volume, dan desain dari Sony RX gitu ya.
Tapi di sini ya maksudnya sekecil itu gitu. Tapi meskipun sekecil ini, Sony kayaknya makin smooth gitu untuk menitipkan banyak fitur-fitur yang oke banget gitu ya di body sekecil ini gitu kan. Di bodinya sendiri udah kelihatan banget. Di sini ada onboard mic namanya. Jadi mic-nya sudah seperti ini sekarang dan onboard, dan ini ada dead cat dari paket pembelian yang lumayan banget buat menghalangi suara-suara di luar suara kalian. Jadi kayak noise gitu udah nggak kelihatan, nggak kedengeran noise dari suara angin misalnya, atau misalnya suara hujan rintik-rintik ini juga nggak terlalu banyak kedengeran. Jadi kalau di outdoor juga lumayan untuk menghalau suara angin, apalagi kalau kalian nge-vlog kayak gitu kan. Nah, di sebelah tombol on off ini ada tombol recording yang cukup gede, jadi kita gimana ya, jadi mudah dicapai dan nggak kepleset lah kalau misalnya mau record. Jadi tombol ini bikin kita lebih pede saat recording. Jadi dia dipencet, berasa deh kalau misalnya recording. Lalu ada juga tombol elektronik zoom yang biasanya jadi tempat tombol on off ya kalau di kamera Sony yang lain. Jadi ya ini tentu saja buat ngendaliin zoom lensnya dari body ya, khusus buat lensa yang mendukung electric zoom. Lalu ada juga C1 custom 1, dimana ini buat fitur portrait mode. Portrait mode. Nah, fitur ini sebenarnya hanya buka aperture ke paling maksimal aja, bukan kayak pakai AI gitu kayak di HP-HP. Cuma fitur ini berguna banget buat teman-teman yang bukan profesional. Tapi kembali lagi sih tergantung lensanya juga. Kalau misalnya bukanya gede ya bisa aja bikin bokeh-bokeh yang ajib kayak gitu. Nah, yang terakhir ada tombol shortcut foto video dan ke SNQ. Fitur SNQ ini adalah mode slow-mo yang bisa kita atur mau 120 fps atau 60 fps di Full HD. Nah, tombol ini bisa dibilang kayak nice decision banget lah buat Sony, karena mereka bikin model SNQ itu jadi lebih gampang diakses ya. Dengan gitu para vlogger pemula yang nggak terlalu ngerti gimana kamera bekerja akan lebih mudah membuat sebuah shot yang sinematik. Jadi menurut saya sih kamera ini memang dibuat untuk para vlogger ya, khususnya vlogger-vlogger pemula gitulah. Hey guys, jadi kita di dekat itu, di belakang saya itu sebenarnya Gunung Batur, tapi ketutup sama awan, kayak awan apa, kabut. Jadi ketutup kabut yang keras banget ya gitu. Di sini biasanya kita foto kayak kita bisa foto kayak gini, terus di belakangnya Gunung Batur gitu. Jadi kita ngevlog terus di belakangnya tuh ada background Gunung Batur yang oke banget. Cuman ya sayang sekali sekarang kabutnya lagi keras banget. Kamera ini punya fitur turunan dari A7S III yang sangat bagus banget, yaitu flip screen. Basi nggak? Enggak lah. Jadi buat anak-anak Sony, fitur flip screen ini segar banget gitu loh, karena selama ini kita nyaris nggak punya. Kayak 2 atau 3 tahun belakangan baru kita punya kamera dengan flip screen, dan apalagi flip screennya flip screen ke samping gitu ya. Dengan flip screen ini juga kalian bisa merekam dengan mode vertikal, jadi kalian bisa merekam kayak gini loh, mode vertikal kayak gini. Pas banget nih buat YouTuber, Instagramer, TikTokers gitu, diajar semua sama Sony gitu. Malah sekarang ada kayak fitur yang asik banget buat para live streamer gitu ya. Jadi USB-C-nya ini bisa dipakai buat live streaming gitu. Jadi kayak kalau misalnya kamera ini kalian masukin ke PC atau laptop atau ke Mac kalian dengan kabel USB-C, kalian bisa sambungin ke OBS-nya kalian, dan kalian bisa mulai kayak live streaming dengan kamera ini tanpa perlu install driver macam-macam lagi seperti kamera-kamera Sony yang lain gitu ya. Nih kan saya jadi pengen punya gini. Buat Koma RTG lumayan banget nih. Jadi kita pakai ZV
ZV-E10 dan kita pakai onboard mikrofon yang dimana dia pakai dead cat-nya. Ada namanya fitur product showcase yang mana dia kalau kita ngeliatin produk itu dia akan autofocus ke produknya. Habis itu dia akan, kalau kita pinggirin produknya, dia akan fokus ke muka kita lagi nih. Mantap banget ya. Jadi kayak katanya itu kita nggak perlu kayak teman-teman selebgram biasanya taruh tangan di belakang produk gitu. Jadi kita coba, ada produk yang agak kecilan ya Pak. Misalnya dompet saya gini, dompet saya dia langsung fokus ke dompet, habis itu balik lagi ke muka saya. Ini ya sebenarnya cukup menarik, apa namanya, fitur ini cukup menarik gitu ya buat teman-teman yang suka review produk langsung ngomong ke kamera. Ini sangat berguna banget. Ya, jadi seperti semua kamera yang ada di pasaran dan di dunia ini ya, jadi kamera ini ada aja kurangnya gitu ya. Jadi salah satu hal yang saya kurang suka dari kamera ini adalah nggak adanya in body image stabilization, dimana itu sebenarnya kayak penting banget lah buat vlogger gitu ya. Kalau misalnya kalau kita jalan-jalan terus kayak nge-vlog gitu, terus lagi ngomong ngeliat ke kamera, itu kelihatan banget kayak shaking-shakingnya berasa lah. Digital image stabilization atau electronic image stabilization mereka punya, cuman cropnya lumayan tuh hampir 1,5 kali gitulah. Kamera ini masih memakai baterai Sony APS-C NP-FW50, jadi ya anggap aja lah kayak gitu. Cuman ya namanya juga kamera APS-C gitu ya. Memang dengan bodi yang kecil ini, baterai yang muat cuman ya FW50 gitu, nggak mungkin dia pakai NP-FW100 gitu kan. FZ100 sorry, Sony FZ100 itu baterainya terbaik dari Sony gitu ya. Cuman ya bodinya udah nggak mumpuni lah buat pakai baterai itu. Terus apalagi ya, nggak ada weather sealing gitu, jadi kayak kamera ini nih agak mudah kena bocoran cuaca gitu. Misalnya kalau misalnya kena air, ya udah dia kena air, dalamnya akan gampang kena air gitu. Jadi kalau kalian bawa travelingnya ke tempat-tempat yang basah gitu, saya pikir mesti hati-hati dan siapin juga tas yang weather resistant gitu. Oh iya, yang terakhir paling kayak jadi ini kan kayak formasi tombol-tombolnya agak simplified. Jadi mungkin buat teman-teman pengguna Sony yang high end gitu agak kurang ya buat mereka gitu. Jadi kalau saya sih karena dulu emang udah terbiasa dengan formasi tombol-tombolnya A5100 dan juga Sony RX gitu. Saya nggak terlalu masalah sih, cuman ya mungkin teman-teman yang udah biasa pakai A7R, A7S3 atau A7III gitu ya, mungkin yang udah kebiasaan gitu, formasi tombol-tombol ini agak mengganggu lah buat kalian. Cuman ya namanya juga kayak positioningnya dari kamera ini sebenarnya kan buat para vlogger gitu ya. Jadi buat teman-teman vlogger, teman-teman yang baru belajar kamera, terus kayak ini juga cocok banget buat first kamera kalian gitu. Kalau teman-teman yang kayak berpikir kayak, oh kamera apa sih yang saya harus beli buat pemula gitu ya. Jadi mungkin ini adalah jawaban untuk setiap pertanyaan itu gitu. Jadi kamera apa sih yang harus saya beli buat pemula gitu. Jadi Sony ZV-E10 ini mungkin bisa jadi jawabannya. Paling segitu aja. Makasih banyak teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Itu aja. See you in the next video. Bye.